Pejamkan mata sejenak. Bayangkan sebuah tempat di mana manusia, alam, dan ekonomi tumbuh bersama dalam keberkahan. Inilah Kampung Ekopreneur, sebuah kawasan wakaf produktif yang memadukan spiritualitas, ekologi, dan ekonomi berkelanjutan. Gerakan yang lahir dari mimpi besar Jamil Az-Zaini dan para founder untuk membangun peradaban yang menebarkan manfaat, ketenangan, dan harapan baru bagi umat. Di tempat ini, setiap ayat menjadi inspirasi, setiap langkah menjadi ibadah, dan setiap wakaf mengalir menjadi kehidupan yang menyuburkan bumi, menenangkan jiwa, serta menumbuhkan kebaikan tanpa henti. Bersama para penggerak perubahan, jejaring perusahaan, bisnis, lembaga wakaf, dan insan-insan peduli, kami membangun ekosistem yang hidup, dikelola secara profesional, dijalankan dengan hati, dan diarahkan untuk menjadi solusi bagi umat. Rahasia Hidup Bermakna dan Sukses Mulia. Webinar persembahan Meaningful Ways berkolaborasi dengan Kampung Ekopreneur, MHJA Series, OSB, dan juga Skill School. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Untuk itu kepada Pak Ato dipersilakan. Ya, terima kasih Kang Reza. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan puji hanya kepada Allah Ta'ala, dan salam salawat kepada manusia terbaik di muka bumi ini, Rasulullah Muhammad SAW. Semoga doa kita selalu kita limpahkan kepada beliau, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Dan tentunya kita berharap atas izin Allah kita mendapatkan syafaat bagi kita nanti di akhir zaman. Saya pagi-pagi udah terharu Bapak Ibu Ayah Bunda gitu. Insya Allah ini saya dapat ladang di pagi-pagi hari ini, dapat ladang ibadah gitu. Nggak minta tapi tahu-tahu kemudian ditawari, diundang, dan ini Masya Allah buat saya gitu. Saya yang saat ini tahun depan saya sudah masuk ke usia lansia Bapak Ibu. Lansia ini udah mulai masuk ke kakek nenek itu. Karena lansia ini masuk usia 60 ini udah lansia. Saya sebentar lagi masuk ke usia itu. Dan sekarang ini masih masuk ke apa ya, ke paruh baya lah. Tapi 1 tahun lagi udah ganti itu, ganti golongan itu Kang Reza gitu. Dan ini Masya Allah saya selalu nggak pernah berhenti untuk bersyukur. Hari ini saya berbesmili itu air matanya berlinang karena Masya Allah, Allah itu maha baik ya. Dan baiknya dengan saya itu Masya Allah ya. Di akhir-akhir hidup saya ini saya didekatkan dengan masjid, didekatkan dengan Ustadz Fatih Karim untuk membangun dan mengedepankan cinta Quran, didekatkan dengan Kubit Leadership yang membangun peradaban sukses mulia di Indonesia, dan didekatkan dengan orang-orang baik ini seperti Kang Reza, teman-teman Meaningful Ways itu Masya Allah itu ya. Dan saya berharap juga Bapak Ibu semuanya bersyukur bahwa masuk ke dalam komunitas ini yang saya tahu banget bahwa komunitas ini adalah komunitas yang luar biasa untuk membantu kita menjalankan kehidupan yang insya Allah lebih baik. Pagi ini saya akan sharing agak sedikit berbeda Bapak Ibu. Topiknya itu tentang kepemimpinan. Tetapi kepemimpinan itu nggak selalu kepemimpinan memimpin perusahaan gitu ya. Tidak selalu kepemimpinan memimpin organisasi. Tetapi kepemimpinan itu mulai dari bahasa kerennya itu me and myself. Saya dan diri saya sendiri. Kemudian naik di level yang agak lebih tinggi itu me and my task. Saya dan peran dan fungsi yang saya emban. Kalau ternyata Bapak Ibu bekerja dan memiliki amanah untuk bekerja, maka naik lagi tuh me and my organization. Saya dengan organisasi di mana saya tumbuh bersama. Pada waktu Bapak Ibu punya anggota tim, leadership-nya naik lagi tuh me and my team. Gimana caranya saya memiliki kepemimpinan dalam diri saya dan memimpin anggota tim. Bagaimana saya menjadi orang yang bijaksana, tetapi mulai dari bijak sini. Gitu. Itu menarik banget. Kemudian ada naik lagi tuh, me and my environment. Sekarang ini saya sedang berusaha untuk naik makom, Bapak Ibu. Makom dari personality, dari bagaimana saya membangun diri saya
dan memahami diri saya naikin dikit untuk kemudian naik ke mentality. Saya yang teruji, saya yang insya Allah ingin lebih baik, dan saya ingin untuk memiliki potensi yang bisa menjadi sesuatu yang besar yang ingin saya capai. Saya berusaha lagi tuh naik pada makom yang lebih tinggi, namanya morality. Kalau personality dan mentality itu masih ngomongin tentang saya, morality udah ngomongin agak lebih luas tentang mereka. Alhamdulillah hampir 10 tahun saya berada di dalam komunitas yang mulai berpikir tentang mereka, dan itu asik banget, keren banget. Dan sekarang saya lagi mencoba belajar untuk naik pada makom yang paling tinggi, yaitu spirituality. Saya masih ngaji Bapak Ibu, jadi hari Sabtu itu saya private dengan Ustadz Imam. Jadi beliau datang ke rumah saya jam 9 sampai jam 12. Dari ngaji dan tilawah, dan setengah jam kemudian karena Ustadz Imam itu istrinya berbisnis, maka ngajinya agak sedikit berbeda, jadi ngaji untuk mengembangkan bisnis. Jadi setiap hari Sabtu, dan kalau hari Sabtu dan Minggu saya berhalangan, ngajinya ganti hari Senin pagi jam 5 sampai jam 7. Dan hari ini saya ngaji bersama teman-teman untuk belajar bersama dengan Bapak Ibu Ayah Bunda yang luar biasa, dan izinkan saya agar pengantar materinya itu nyaman, saya akan share screen sebentar ya Bapak Ibu. Semoga ini kelihatan. Kelihatan Bapak Ibu? Aman? Aman ya? Salah. Hari ini kita mencoba untuk memahami tentang sebuah kehidupan terbaik. Dan tadi saya sangat bersyukur bahwa Allah itu memudahkan segala bentuk langkah, upaya, dan apa yang kemudian saya lakukan dan saya capai. Salah satu hal yang menarik, saya dulu itu nggak suka baca. Saya itu bahkan baca 1-2 halaman aja udah pusing gitu ya. Dan bahkan pada waktu saya bekerja itu dalam perjalanan, seringkali perjalanan ke luar negeri gitu ya, saya nonton film lah kalau di pesawat yang perjalanan 9 jam sampai 20 jam perjalanan begitu. Saya selalu diledekin, Pak Ato, Anda itu sudah jadi eksekutif itu atau jadi manajer pada saat itu ya, baca buku dong, masa nonton video, nonton film gitu kan. Dan saya selalu diledekin karena saya nggak suka baca. Satu ketika saya resign dari Astra tahun 2012 gitu ya, resign dari Astra, dan kemudian ketemu dengan sebuah orang-orang yang luar biasa ya, ketemu dengan Jamil Azaini, Indrawan Nugroho, Mas Farid Poniman, dan teman yang lainnya yang merubah hidup saya. Bayangin ya, atau yang nggak suka baca, ini sedang menulis bukunya yang ke-6. Dan insya Allah buku-buku yang saya tulis itu buku yang menyegarkan, dan itu dirilis di Gramedia. Buku saya yang ke-5 kemarin sudah dirilis di Gramedia tanggal 17 Desember, dan Bapak Ibu bisa belajar yang menjadi middle management, itu judulnya Strategic Leadership. Pertanyaannya, loh kok bisa ya? Orang yang nggak suka baca gitu ya, tahu-tahu dia bisa mencoba dan mengeluarkan buku-buku yang nggak pernah dipikirkan sebelumnya. Satu, itu karena kebaikan dari Allah ya, karena dari kemudahan dari Allah. Tetapi ada satu hal, bahwa ada satu keinginan besar dari seseorang itu untuk kemudian mewujudkan sesuatu. Nah, gabungan dari kedua ini, Bapak Ibu, ini yang kita akan pelajari bersama-sama. Gitu. Dan saya dulu itu bekerja di sebuah perusahaan namanya Modern Photo Film Company. Itu lulusan SMA. Karena pada waktu saya lulus, setahun sebelum lulus SMA, saya itu ngintip slip pensiunnya bapak saya. Kebetulan bapak saya itu tentara, pangkatnya cukup tinggi ya. Tahun 68 itu pangkatnya udah kolonel. Jadi kolonel itu dulu masih langka kan Reza. Jadi apalagi jenderal itu langka pada waktu itu. Jadi kalau pangkatnya kolonel itu udah perwira tinggi, perwira menengah yang tinggi gitu ya. Beliau jadi kepala staf di Pontianak, bahkan pembantunya aja 8 gitu ya. Dan pada waktu di Malang masa persiapan pensiun itu jadi anggota DPR dan dikaryakan sampai hampir 2 periode. Tapi Masya Allah, Ato itu kok kebetulan dapat splenteran, dapat slip pensiunnya. Dan saat itu dia merasa bahwa ini pensiun ini kan haknya bapak ibu saya gitu ya. Dan saya tidak akan mengganggu pensiun itu. Maka saya berjanji pada waktu itu, saya nggak akan ganggu pensiunnya bapak ibu saya. Tetapi saya anak nomor 7 dari 7 bersaudara. Kakak saya nomor 1, nomor 2 itu sudah bekerja, sudah menikah, dan saya mengandalkan hidup saya itu kepada mereka. Sampai kemudian 1 tahun kemudian, saya mulai lulus,
Dan alhamdulillah gitu, nggak ada yang ngajak nanya saya, ngajak ngobrol gitu. Toh kamu mau apa habis ini? Kamu pengen seperti apa? Kamu pengen kuliah di mana dan sebagainya. Nggak ada satupun kakak saya yang mengajak mendiskusikan itu. Alhamdulillah gitu ya. Dan saat itu galau minta ampun saya pada eh saya ini mau gimana ya? Mau kuliah di mana ya dan sebagainya. Karena nggak ada yang support saya pada waktu itu. Dan itu saya kegalau-galaunya, saya kuliah di Malang. Waktu itu bapak ibu saya sudah pindah ke Depok dan saya di Depok. Bahkan pengumuman kelulusan saya nggak lihat, perpisahan saya nggak datang. Pada waktu SMA itu kan ada CLBK gitu ya kan saya. Jadi bahkan saya memutuskan untuk nggak datang ke Malang perpisahan, ketemu dengan orang yang saya sedang dekatin itu. Hati saya hancur, runtuh, dan hampir 2 tahun kemudian saya luntang-luntung nggak jelas. Saya daftar di universitas, di akademi yang mendapatkan beasiswa. Alhamdulillah nggak diterima juga mas, gitu kan? Nggak diterima juga. Jadi selesailah hidup saya selama 2 tahun, tahun 87, 88, 89. Tapi ternyata Allah berkehendak lain. Saya kesenggol sehingga saya sadar, sehingga saya mencari kerja, dan saya diterima di sebuah perusahaan yang namanya Modern Photo Film Company. Saya sebagai seorang clerk dengan lulusan SMA. Karena saya lulusan SMA, nggak punya pendidikan yang bisa saya andalkan, saya nggak punya pengalaman yang saya bisa andalkan, maka saat itu saya hanya berpikir saya harus kerja keras, saya melakukan sesuatu yang terbaik, dan saya harus membuktikan bahwa saya bisa. Singkat cerita, seseorang yang lulusan SMA bekerja di Modern Photo Film Company itu kemudian pindah ke Astra Internasional. Di Astra Internasional dia bekerja dengan golongan 2B, gajinya pada waktu itu sekitar 360.000. Pada waktu ayah saya opname itu harus disuntik dengan Fortum, satu ampul Fortum harganya 480.000. Gaji saya nggak nyucuk untuk satu ampul Fortum, dan beliau meninggal di bulan Maret tahun 91 pukul 11 malam, dan disitulah penyesalan saya yang terbesar, bahwa surga saya yang pertama sudah nggak ada, dan saya tidak mampu untuk melakukan sesuatu. Untuk membeli Fortum pun gaji saya nggak cukup. Dan saat itu semangat saya mulai terbangun bahwa saya masih punya surga, ibu saya. Dan dari situlah hidup saya kemudian mencoba berubah, dan saya mencoba merubah hidup saya. Dan singkat cerita, saya resign dari Astra Internasional itu sebagai salah satu direktur. Golongan saya sudah golongan 6, jadi kalau orang dari golongan 2B ke golongan 6 itu butuh waktu sekitar 78 tahun. Saya bisa menyelesaikan itu kurang dari 19 tahun. Gimana ceritanya kok bisa orang lain itu butuh waktu 70 tahun, saya bisa menyelesaikan itu dalam 19 tahun. Nggak ada yang lain dan yang bukan, karena kemudahan dari Allah, dan ada sesuatu yang ingin saya sharekan di Bapak Ibu hari ini. Bapak Ibu, kenapa banyak orang yang rajin kerja, pagi subuh sudah ke kantor, pagi subuh sudah berusaha, pagi subuh sudah meniatkan untuk menjadi yang terbaik, tapi hasilnya tetap gitu-gitu aja. Tetap aja jadi karyawan, tetap aja jadi clerk, tetap aja jadi pekerja seperti itu. Dan ada yang punya skill yang bagus, punya kemampuan yang sudah diberikan Allah, tapi ternyata dia gampang nyerah, gampang patah, semangatnya nggak gede, gampang ikut-ikutan, gampang diprovokasi, dipengaruhi, sehingga hasilnya nggak maksimal. Dan ada yang punya komitmen tinggi, tapi ternyata karakternya lemah, effortnya rendah, dan karena usahanya rendah, ya hasilnya ya gitu-gitu aja. Walaupun karakternya bagus, dia berada di keluarga yang Masya Allah, bapak ibunya ustadz, ustazah, keluarganya mapan, ternyata dia tidak menjadi orang yang bisa dicontoh, digugu, ditiru. Kenapa ya? Kira-kira kenapa Bapak Ibu? Ada nggak orang-orang seperti ini? Gitu? Banyak loh. Banyak banget itu. Banyak banget itu. Ada yang punya karakter yang kuat gitu ya. Tapi ternyata dia pasrah gitu ya. Dia nggak tahu itu bahwa Allah itu sudah memberikan sumber daya terbaiknya, dan sumber daya terbaiknya itu bentuknya masih dalam bentuk basic, harus diasah, harus dilatih. Dan dia tidak melatih apa yang dia miliki itu, ya akhirnya orang lain lari kecepatannya 100 km per jam, dia hanya 2 sampai 10 km per jam. Sehingga sayang banget ini orang-orang yang seperti ini. Dan ternyata kunci untuk meraih kesuksesan atau keberhasilan, mau jadi apapun ya, mau jadi ibu rumah tangga, mau jadi bapak rumah tangga. Saya ini bapak rumah tangga loh Bapak Ibu.
Karena saya resign dari Astra itu tahun 2012, saya sempat dikaryakan menjadi beberapa direktur di dua perusahaan yang berbeda. 5 tahun yang lalu saya resign lagi gitu ya. Dan saya coba untuk memfokuskan hidup saya pada hal-hal yang saya nggak harus mikirin sesuatu yang ribet, jelimet gitu ya. Saya ingin senang dan saya ingin selalu tersenyum setiap hari. Senyum saya membahagiakan orang lain dan saya ketemu dengan orang-orang yang menarik dan ternyata itu menyenangkan bagi saya. Saya bisa ngapain aja. Mau contoh siang ini saya mau datang ke Serang ketemu dengan calon besan saya gitu kan. Ya kapan aja berangkat. Saya pengen nyelam, kebetulan saya itu penyelam Bapak Ibu. Saya mau nyelam ya kapan aja saya berangkat. Saya tinggal teman-teman. Saya pengen makan yang paling menyenangkan buat saya tinggal jalan dan sebagainya. Dan Allah itu ternyata memudahkan segala sesuatunya, tetapi ada kuncinya. Dan kunci ini adalah pada saat karakter, kompetensi, dan komitmen itu terbangun menjadi satu, pada saat moral, values, nilai-nilai yang diyakini oleh Bapak Ibu, dan kompetensi yang diberikan kepada Allah, yang menjadi pemberian terbaik oleh Allah kepada kita, sumber daya terbaik yang disiapkan oleh Allah untuk melakukan apapun yang kita ingin jalankan dan ingin capai, itu sudah disiapkan oleh kita dalam bentuk knowledge, skill, kompetensi itu, dan kemudian digabung dengan komitmen, maka inilah sebetulnya kunci yang terbaik karena itu pondasi, bekal, dan energi yang akan kita lakukan. Karena yang namanya karakter itu pondasinya. Karena karakter itu dibangun dari apa yang kita pikirkan, dari apa yang kita rasakan, dan apa yang kita pikirkan, kita rasakan itu akan menjadi aksi yang akan kemudian kita buktikan. Aksi yang kemudian kita buktikan berkali-kali itu akan menjadi perilaku. Dan perilaku itu merupakan kebiasaan yang terbangun dan ini adalah karakter. Dan kompetensi itu bekalnya, karena pada waktu kita bertarung, harus tampil, berbeda, itu butuh ini. Butuh sumber daya yang terbaik yang kemudian kita tampilkan. Pengetahuan, keterampilan inilah yang kemudian jadi modal untuk membangun komitmen, yang energi inilah yang akhirnya menjadi dedikasi yang timbul di permukaan, orang melihat, orang merasakan, dan orang menyaksikan. Oh, ternyata kamu itu seperti itu. Nggak bisa berdiri sendiri dan nggak bisa terpisah-pisah. Oke, kira-kira itu spill-nya. Oh, spill-nya panjang banget ya, Kang Reza gitu ya. Spill-nya panjang banget gitu ya. Pengen tahu nggak kelanjutannya gitu ya? Pengen tahu atau pengen tahu banget gitu ya? Oke, kita mulai. Pertanyaannya adalah, untuk apa sih mesti bekerja? Karena ada banyak orang itu yang bekerja cuman untuk menggugurkan kewajiban. Agar orang melihat saya rumah ke kantor. Dari kantor pulang ke rumah. Agar orang melihat saya berangkat pagi-pagi, pakai seragam, pakai baju yang rapi ke kantor. Agar istriku menganggap saya bukan pengangguran. Agar suamiku menganggap bahwa saya ternyata nggak nyanyain kuliahnya. Mungkin ada banyak jawaban yang ingin disampaikan oleh Bapak, Ibu, Ayah, Bunda semuanya. Untuk apa sih harus bekerja? Lalu apa sih sebetulnya yang mendorong kita bekerja? Bayangin Kang Reza itu setiap hari ya, jam 5 sampai jam 7 ada di monitor ini. Gitu ya. Kalau dia nggak punya alasan, bosen dia itu. Ketemu Bapak, Ibu, Ayah, Bunda semuanya gitu kan. Dan yang datang itu aja gitu ya. Pagi, gitu. Pasti bosen kan itu. Tapi saya yakin Kang Reza nggak cuma punya alasan itu. Karena ada sesuatu yang mendorong Kang Reza, orang-orang, teman-teman di Meaningful Ways itu untuk membuat program ini. Ada sesuatu, tetapi pada waktu Anda nggak punya alasan, kenapa saya bekerja setiap hari? Itu kacau sekali Bapak Ibu. Dan ini pertanyaan retorika yang misalnya. Jadi kenapa sih Bapak Ibu ikut kajian ini? Kenapa sih? Apa yang mendorong Bapak Ibu itu harus tampil gitu kan? Wah, saya pengen tampil di monitor, dilihat oleh teman-teman yang biasanya alisnya nggak nyambung, itu sengaja alisnya disambungin dulu gitu kan, biar tampilan di apa di dan ada banyak yang biasa harus kemudian cuci muka, bahkan ada yang mandi dulu dan sebagainya. Ada dorongan. Dan apakah itu cukup, Bapak Ibu? Apakah dengan kita bekerja sehari-hari itu cukup? Apakah yang kita lakukan itu ya seperti itu gitu ya? Ini pertanyaan menarik. Apakah yang teman-teman lakukan saat ini sampai detik hari ini sudah cukup? Dan pertanyaan yang lain adalah, lalu kontribusi apa yang terbaik yang sudah diberikan Bapak Ibu kepada tempat di mana bekerja? Kalau jadi suami, kepada keluarga. Kalau jadi istri, juga kepada suami dan anak-anak.
Kalau kita jadi pemimpin, kepada tim kita, kepada organisasi kita. Kalau Bapak Ibu punya usaha, apa kontribusi dari usaha itu yang sudah ditekuni oleh Bapak Ibu semuanya? Terutama untuk mencapai kehidupan terbaik yang diinginkan oleh Bapak Ibu semuanya. Lalu pertanyaannya adalah, jadi apa sih kehidupan terbaik itu? Apa sih kehidupan terbaik yang yang kita inginkan itu sih Bapak Ibu? Saya ingin spill sebentar. Moga-moga suaranya keluar ya Bapak Ibu. Karena hidup ini singkat. Hidup ini sangat singkat Bapak Ibu. Usia saya 59 tahun, dan Rasulullah itu 62 tahun. Kalau ngikutin usianya Rasulullah, hidup saya tinggal 3-4 tahun ke depan. Hidup ini singkat, dan gimana kita menjalani hidup kita? Gimana Bapak Ibu menjalani hidup yang disiapkan Allah? Gimana jalani hari demi hari? Dan gimana jika Bapak Ibu itu bisa lebih bahagia? Gimana kalau Bapak Ibu bisa lebih sukses dibandingkan dengan hari ini? Gimana kalau Bapak Ibu bisa dicintai oleh orang-orang di sekitar? Dan gimana kalau Bapak Ibu dianggap sebagai seorang yang luar biasa? Kita tidak ingin puas jadi orang-orang yang biasa. Karena dalam hidup ini ada yang selalu kita cari, Bapak. Karena dalam hidup kita ini ada yang kita ingin banggakan. Namun saat akhir dari kehidupan itu tiba, dan kemudian kita ditakdirkan untuk hidup lebih baik, yang bisa jadi kebanyakan orang itu nggak tahu. Dia nggak ngerti, dia nggak paham bahwa Allah itu bisa memberikan kehidupan kita yang terbaik dan lebih baik. Kalau itu akhirnya kita paham dan kita mengerti, maka pertanyaan saya adalah, hidup seperti apa yang mau dipilih oleh Bapak Ibu semua? Kehidupan terbaik seperti apa yang ingin dipilih oleh Bapak Ibu semua? Ini pertanyaan sederhana. Tapi itu yang merubah hidup saya, Bapak Ibu. Saya ingin punya kehidupan yang terbaik. Kehidupan yang terbaik yang disiapkan oleh Allah. Melalui sumber daya yang disisipkan, diinsert ke dalam tubuh kita. Dan kehidupan terbaik itu pada waktu kita ingin mencapai bintang terang. Kemarin saya mementor, mengcoaching salah satu calon direktur. Masih muda, hidup sendiri. Dan salah satu kehidupan terbaiknya adalah memberangkatkan kedua orang tuanya naik haji. Saya tanya, apakah kamu punya traumatik pada masa remaja atau masa kecil dengan orang tua? Dia bilang nggak ada. Saya tahu orang tua saya adalah orang tua sederhana, dan Allah itu telah memberikan kemudahan bagi saya untuk mendapatkan penghasilan yang cukup. Maka mestinya saya harus berterima kasih dengan apa yang diberikan Allah itu, dan rasa terima kasih saya adalah memberikan kebahagiaan saya tertinggi pada orang tua saya. Dan orang tuanya sudah seumuran dengan saya, sekitar 60-65 tahun, dan nggak mungkin itu harus berangkat haji reguler maupun haji ONH. Maka dia memberangkatkan haji itu dengan haji furoda. Hanya dia galau, karena haji furoda sudah mulai banyak dibicarakan untuk tidak ada, dan itu menjadi pemikiran dia. Dan haji furoda itu kan angkanya sekitar 300-400 juta ya. Jadi kehidupan terbaiknya adalah mengeluarkan duit 800 juta untuk kedua orang tuanya. Itu kehidupan terbaik. Bintang terang yang dia inginkan. Bintang terang yang kemudian saya tanyakan lagi, apa yang kamu inginkan? Saya ingin punya usaha, dan usaha itu akhirnya mempekerjakan banyak orang, dan kemudian saya bisa berbagi pada mereka. Bintang terang itu tentunya bisa dicapai dengan target-target pendek sebelumnya, yang saya sebut dengan peranan terbaik.
Peranan terbaik itu bisa dilakukan setiap tahun, 2 tahun sekali, 5 tahun sekali, untuk mendekatkan pada bintang terang atau kehidupan terbaik yang kita inginkan. Saya dulu pada waktu lulus SMA dan bekerja, kehidupan terbaik saya adalah saya ingin kuliah. Dan peranan terbaik adalah saya bekerja sehingga saya dapat bonus, sehingga bonus itu bisa saya tabung untuk saya bayar kuliah. Pada waktu selesai kuliah, kehidupan terbaik saya adalah saya ingin jadi manajer. Maka saya melakukan apapun, peranan terbaik apapun saya lakukan untuk saya berprestasi, diberikan apresiasi, dinaikin pangkat, diberikan tanggung jawab, dan saya menjadi manajer. Pada waktu saya jadi manajer, kehidupan terbaik saya berubah, Bapak Ibu. Saya ingin memimpin perusahaan. Maka tidak hanya memimpin departemen, memimpin perusahaan. Maka peranan terbaik itu saya bangun. Saya kuliah lagi ngambil S2. Saya belajar. Saya membangun tim yang kuat. Saya membangun prestasi yang maksimal. Sehingga saya bisa memiliki rapot yang baik, sehingga saya menjadi pilihan untuk kemudian dipilih menjadi salah satu direktur. Dan pada waktu saya menjadi direktur, kehidupan terbaik saya berubah lagi. Saya ingin membahagiakan orang tua saya yang lebih baik. Saya ingin merenovasi rumah saya sehingga ibu saya yang tinggal bersama saya dia punya ruangan yang paling terbaik untuk dirinya. Saya ingin mengajak orang tua saya jalan-jalan kemanapun saya pergi, dan saya menyiapkan makanan terbaik untuk beliau. Dan pada waktu beliau meninggal tahun 2021, tanggal 10 Januari yang lalu, kehidupan terbaik saya berubah lagi. Bahwa saya ingin mendekatkan dengan Allah. Maka saya cari komunitas yang terbaik, dan kemudian, Masya Allah, Allah itu mengizinkan saya, dan saya ketemu dengan orang-orang yang luar biasa. Saya ketemu dengan Ustadz Fatih Karim, saya ketemu dengan Jamil Ajaimi, saya ketemu dengan orang-orang yang terbaik, dan akhirnya salah satunya adalah saya membangun sebuah kampung bersama-sama dengan sahabat-sahabat saya. Dan kehidupan terbaik itu tidak akan berhenti, Bapak. Dan saya ingin Bapak Ibu menuliskan di chatbox ini. Kehidupan terbaik seperti apa sih yang diinginkan oleh Bapak Ibu di pagi hari ini? After subuh ini, pada waktu langit masih bersih, pada waktu udara masih bersih di pagi hari ini, pada waktu Bapak Ibu bersama-sama dengan orang-orang terbaik di ruangan ini, maka tuliskan Bapak Ibu di chatbox ini. Kehidupan terbaik seperti apa sih? Karena tulisan tangan Bapak Ibu, bahkan mungkin Bapak Ibu mengucapkan itu. Jangan-jangan ini tulisan yang akan dicatat oleh malaikat-malaikat di ruangan di mana Bapak Ibu tinggal saat itu, dan insya Allah itu akan diijabah. Silakan tuliskan 1 menit aja, kehidupan terbaik apa yang ingin dicapai oleh Bapak Ibu semua. Silakan ditulis kehidupan terbaik seperti apa. Kehidupan terbaik 10 tahun yang akan datang. Kehidupan terbaik 20 tahun yang akan datang. Atau kehidupan terbaik 5 tahun ke depan. Dan peranan terbaik apa yang akan saya buktikan untuk mendekatkan diri dalam kehidupan terbaik ini. Ya, moga-moga Bapak itu sudah menuliskan di chatbox ya, karena saya tidak bisa melihat di chatbox di sini. Tetapi apapun yang Bapak Ibu tuliskan, Bismillahirrahmanirrahim, semoga Allah mengijabah, memudahkan apa yang Anda inginkan itu. Bapak Ibu, ternyata kehidupan terbaik ini berhubungan dengan profesi Anda saat ini. Apapun yang Bapak Ibu, teman-teman, ayah bunda geluti. Dan menjadi karyawan, menjadi dosen, menjadi guru, menjadi profesional, menjadi pengusaha, bahkan menjadi ibu rumah tangga, itu bisa mencapai kehidupan yang terbaik. Dan kehidupan terbaik itu saya menyebutnya sebagai kehidupan yang sukses sekaligus mulia. Apa itu sih kehidupan sukses mulia itu? Sukses mulia itu karena pada saat Bapak Ibu meraih kesuksesan yang hambatannya itu disingkirkan dengan cepat. Sukses mulia itu pada waktu Bapak Ibu mampu mencapai harta, mampu mencapai tahta, mencapai jabatan, peran tanggung jawab yang lebih tinggi, tabungannya lebih banyak. Gitu ya. Pada waktu sukses itu, pada waktu Bapak Ibu
memiliki kata, kepandaian, kebijaksanaan yang akhirnya setiap kalimat kata yang diucapkan itu akhirnya digugu, ditiru, diikuti, dijalankan oleh orang lain. Dan kesuksesan itu pada waktu Bapak Ibu ditunggu-tunggu, ketidakhadirannya ditangisi. Bapak Ibu menjadi sosok yang selalu menjadi inspirasi bagi banyak orang karena dicintai oleh banyak orang. Dan itu nggak cukup, itu untuk jadi wasilah kebermanfaatan bagi orang-orang lain di sekitar. Jadi sukses yang sekaligus itu bermanfaat. Dan pada waktu kebermanfaatan itu makin tinggi, maka kemuliaan Anda juga makin tinggi. Pada waktu kebermanfaatan makin besar, maka kemuliaannya makin besar. Dan sukses mulia itu, Bapak Ibu, itu kalimat yang tidak terpisah, tidak sukses mulia, tapi sukses mulia dalam satu kata. Yang sukses tetapi bermanfaat, yang sukses mampu memberikan kebermanfaatan bagi orang-orang di sekitarnya, dan itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Dan menjadi seperti itu ternyata gak gampang. Karena ada rantai gajah. Tahu nggak rantai gajah itu kayak gimana? Rantai gajah itu gini Bapak Ibu. Dulu di Lampung itu, pada waktu pawang gajah itu mau menjinakkan gajah, maka dia datengin kerumunan gajah, dan agar gajah itu bisa dijinakkan, maka apa yang dilakukan? Dia tembak dengan obat bius. Dan pada waktu obat bius itu sudah meresap, gajah itu pingsan, maka si pawang gajah itu mengikatkan tali rantainya ke gajah itu. Sampai kemudian dan diikatkan ke pohon yang besar agar gajah itu tidak lari dan tidak pergi. Dan pada waktu gajah itu setelah dibius, orang dibius itu kan biasanya lapar ya, apalagi gajah yang badannya gede gitu ya. Setelah dibius lapar, maka dia pengen mencari makanan dan dia berontak. Dan apa yang terjadi? Karena kakinya terikat di pohon dengan rantai gajah itu, maka dia tidak bisa melakukan. Dia berontak lagi, dia nggak bisa lagi. Dia berontak lagi, semakin dia merasakan kakinya yang terhimpit kuat dan akhirnya dia menyerah. Dan pada waktu menyerah itu, pawangnya datang dengan rumput yang mulai nggak seger. Dan karena rumputnya nggak seger, tapi namanya lapar, ya dimakan aja lah sama dia gitu kan, habis satu. Kemudian nggak lama kemudian dia lapar, dia berontak lagi, dan dia mencoba untuk melepaskan, tetapi nggak bisa karena ada rantai gajah yang mengikatnya, dan berusaha semakin sakit, kemudian dia berdiam diri, si pawang gajah itu menghasilkan rumput yang tidak segar itu dan dia makan. Dan terus-terus seperti itu, apa yang terjadi Bapak Ibu? Maka dia mulai terbiasa untuk nunggu rumput yang dihadirkan oleh para pawang. Sampai satu ketika, pawang itu melepaskan ikatan di pohon itu dan nuntun gajah itu ke dekat rumahnya, dan dia ganti rantai besi itu dengan seutas tali, dan tali itu kemudian dipasangkan, dipasokkan di tanah untuk mengikat gajah itu. Pertanyaan saya, gajahnya lari dan pergi nggak? Gajahnya meronta, lari nggak? Ternyata enggak, Bapak Ibu. Gajah itu tetap berdiam diri sendiri. Kenapa begitu? Karena dalam pikiran gajah itu ada rantai yang mengikat. Sehingga dia udah punya pengalaman yang panjang pada waktu dia meronta, yang ada adalah kakinya sakit. Maka yang dilakukan, ya sudahlah, pasrahlah gitu. Walaupun sebetulnya rantainya ada nggak? Rantainya udah nggak ada. Diganti dengan sutas tali dan ditaruh di pasang bambu. Maka inilah yang disebut dengan rantai gajah. Yang menjadi hambatan Bapak Ibu untuk sukses itu ini. Apa itu? Keyakinan, persepsi bahwa ada hal yang tidak mungkin dicapai oleh Anda. Persepsi bahwa segala sesuatunya itu nggak mungkin Anda capai, dan itu menjadi keyakinan, padahal itu salah. Yang membuat keyakinan yang salah itu menghambat Anda untuk lari 100 km per jam, menghambat Anda untuk terbang tinggi, membuat Anda berprestasi, membuat Anda untuk tampil menampilkan diri Anda yang terbaik. Karena keyakinan yang salah itu. Aku ini siapa? Aku ini orang hanya lulusan SMA. Kalau ataupun aku kuliah itu di universitasnya nggak keren. Universitasku nggak keren, aku juga nggak keren. Aku itu nggak mampu apa-apa, aku nggak seperti dia. Gitu. Maka ini rantai gajah Bapak Ibu. Yang itu kalau Anda biarkan, itu menghambat. Dan ada hambatan yang lain yang namanya kotak korek api. Kotak korek api ini pada waktu kemudian Anda ketemu dengan binatang. Dan pertanyaan saya adalah, apa binatang yang loncatannya paling tinggi sedunia?
Apa Mas Reza? Apa Bu Leni? Kang Andi, tahu nggak binatang yang loncatannya paling tinggi sedunia itu apa? Eh, Biar cepet ya, saya kasih tahu, saya kasih bocoran. Kutunya anjing. Ya, karena kan diukurnya berdasarkan ukuran tubuhnya. Jadi dia mampu meloncat dibagi dengan ukuran tubuhnya, dia yang paling tinggi. Kutu. Kutu itu binatang paling tinggi lompatannya. Dan apa yang terjadi waktu kutu ini dimasukkan ke kotak korek api dan kemudian ditutup? Maka kutu ini bicara, akulah binatang yang loncatannya paling tinggi sedunia. Dan dia mencoba, waktu meloncat, kena atapnya korek api itu. Mentok. Oke, aku ini terbaik loncatannya. Loncat lagi, mentok lagi. Loncat lagi, mentok lagi. Loncat lagi, mentok lagi. Apa yang terjadi? Kesel itu kutu itu. Dan saking keselnya akhirnya dia nggak mencoba yang terbaik yang dia miliki itu. Dan satu ketika kotak korek apinya dibuka, kutunya dikeluarin. Dia bisa meloncat tertinggi yang dia mampu nggak? Udah enggak, Bapak Ibu. Loncatannya dia itu setinggi atapnya kotak korek api. Karena lingkungan yang membuat dia seperti itu, yang mestinya kemampuannya lebih dari itu. Dan ini hambatan kita loh Bapak Ibu. Bisa jadi kotak korek api itu, lingkunganku nggak keren. Yang ada kerja, bosku garing. Bosku nggak dorong aku untuk tumbuh. Pada waktu ada kerja, gajiku cuma segitu. Mau gajinya segitu, ya aku kerja segitulah. Rugi aku kalau aku kerja lebih gede dibandingkan dengan gajiku. Perusahaanku nggak ngetop. Aku malu itu pakai logo perusahaan yang aku kerja. Karena perusahaanku itu nggak seru. Ini kotak api. Aku cuman kuliah di universitas yang nggak keren. Ini kotak korek api. Lingkungan yang kemudian menghambat kita itu melengkapi rantai gajah yang ada di kita. Jadi apa yang harus Bapak Ibu lakukan untuk nggak terkungkung itu? Bapak Ibu harus merespon itu dengan apa? Membuang rantai gajah, persepsi yang salah terhadap diri Anda itu, yang Anda yakini yang nggak benar itu yang akhirnya menghambat, dan Anda harus membebaskan diri dari dikte lingkungan yang menghambat Anda untuk tumbuh. Karena Allah itu sudah memberikan sumber daya terbaik yang Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, kakak semua butuhkan. Allah sudah menyiapin, sangunya komplit. Tinggal buka kotaknya, dimakan, dinikmati. Dan kalau ternyata rantai gajah dan kotak korek api itu ada, Masya Allah itu, maka kesuksesan yang ada di depan mata Anda itu akan sia-sia karena persepsi yang salah. Bapak Ibu, lalu gimana caranya agar menjadi yang terbaik itu kan pertanyaannya. Untuk jadi kehidupan yang punya harta, punya tahta, punya kata, punya cinta yang tertinggi, dan sekaligus bisa bermanfaat dan menjadi wasilah kebermanfaatan bagi mereka yang saya sebut dengan sukses mulia. Kesuksesan yang bermanfaat, kesuksesan yang memberikan manfaat, yang udah bicara tentang mereka, bukan tentang saya lagi. Maka harus ada syaratnya, dan syarat itu wajib komplit. Seperti punya kendaraan yang terbaik, punya kemampuan mengendarakan yang terbaik, dan punya energi membuat mobil kendaraan itu untuk melaju dengan sangat cepat. Syaratnya 3 itu. Harus mampu menjadi orang yang expert, harus memiliki aset kendaraan yang terbaik, dan harus memiliki epos yang terbaik. Kalau di sini, kalau dulu zaman saya itu, ya pembalap itu Michael Schumacher. Aset yang terbaik itu mobilnya Ferrari. Dan energi yang kemudian mendorong untuk terbaik itu adalah bensin supernya. Dan gimana kalau ini ternyata nggak komplit? Misalnya asetnya terbaik, energi eposnya terbaik, tapi yang mengendarain nggak expert. Kenal nggak sama orang ini Bapak Ibu? Yang masih muda-muda nggak kenal gitu sama Pak Bajuri itu. Maka kalau Anda nggak expert, Anda nggak ahli di bidangnya, ya nggak akan itu bisa membawa Ferrari itu dengan kecepatan yang mampu disiapkan olehnya. Atau bahkan Anda punya uh, kuliah di universitas terbaik, cum laude gitu ya, punya lingkungan yang mendukung gitu kan.
Tapi ternyata Anda nggak punya aset yang mumpuni. Maka mau digeber kayak apapun, nggak bisa, itu kenceng gitu. Karena aset itu juga menjadi penting. Atau bahkan Anda udah punya aset, badan Anda terbaik, kualitas kehidupan Anda terbaik, Anda menjadi expertnya, tetapi lingkungan Anda nggak mendukung. Lingkungan Anda itu seperti bensin oplosan gitu ya, yang itu toksik, nggak mendukung, maka nggak bisa Bapak Ibu. Anda harus memiliki ketiga-tiganya itu yang saya sebut dengan sebuah rumus untuk menjadi sukses itu pada waktu Anda menjadi seorang expert. Expert itu yang diandalkan, yang terbaik, yang bisa jadi contoh, yang ahli di bidangnya. Apapun itu. Kalau mau jualan cireng, maka cireng yang mampu beken, terkenal, rasanya paling enak di radius 5 km di mana Bapak Ibu atau Bapak Ibu jual nanti. Pada waktu jadi seorang clerk, jadi seorang tenaga administratif, maka tenaga administratif yang terbaik. Kalau Anda menjadi seorang pemimpin, pemimpin yang terbaik. Kalau Anda menjadi seorang trainer, trainer yang terbaik yang bisa diandalkan. Kalau Anda menjadi seorang MC, MC yang terbaik. Pada waktu menjadi apapun, Anda adalah orang yang terpuji, yang diandalkan, dan orang bergantung pada Anda. Dan tidak hanya Anda yang terbaik, tetapi Anda memiliki aset yang terbaik. Anda sehat, Anda punya pikiran yang positif, pikirannya jernih, perasaannya bersih, dan badannya sehat. Dan itu terlatih. Kemarin itu ada menti saya, Bapak Ibu. Itu tahu-tahu kirim notifikasi, saya diminta untuk fitness. Dan sudah dibayarin PT-nya. Masya Allah, saya nggak daftar dibayarin itu. Gara-gara apa? Gara-gara pada waktu ikut training saya, dia nangis. Nangis ke kamar mandi, karena saya cerita bahwa usia saya 59 tahun, dan saya kalau mengikuti Rasulullah itu hanya sekitar 62 tahun. Jadi hidup saya tinggal 3 tahun lagi. Dia nggak rela hidup saya 3 tahun lagi, Bapak Ibu. Dan dia ke kamar mandi, menangis. Dan saya baru tahu ternyata yang kirim bayarin fitness sama bayarin PT itu dia. Karena dia bikin saya lebih sehat. Dan untuk kemudian bermanfaat, ya Bapak harus sehat. Gitu. Dan ethos adalah energi positif yang kemudian kita bangun ini. Dan pada saat menjadi expert, gitu ya, maka saya ingin nanya, siapa pelopor pesawat terbaik di Indonesia? Siapa Bapak Ibu? Pelopor pesawat terbaik di Indonesia. Anda tahu? Iya, Pak B.J. Habibie. Kalau saya tanya, siapa sebetulnya yang ahli di bisnis online di Indonesia? Ada yang tahu? Iya, yang sedang berkasus saat ini itu. Gitu. Kalau disebut siapa pemain sepak bola yang terbaik menurut Bapak Ibu? Ya, ada dua jawaban lah biasanya. Kalau enggak Ronaldo, ya laki-laki ini gitu ya. Pertanyaan saya, siapa yang disebut Raja Dangdut? Wah, ini kali ini sepakat kita ini. Kita sepakat. Raja Dangdut, one and only gitu ya. Pertanyaannya, Bapak Ibu, apa yang membuat orang-orang ini jadi beda sendiri sih? Apa yang membuat mereka seperti itu? Apa yang membuat Rhoma Irama, B.J. Habibie, dan orang-orang yang punya kemampuan yang melebihi batas orang-orang normal itu? Nggak ada yang lain karena motivasinya. Motivasi itu apa sih? Dorongan dalam dirinya dia itu yang ingin pindah, bergerak, maju, lari lebih cepat, dan membuktikan diri bahwa Allah itu telah memberikan sumber daya terbaiknya pada diriku, dan itu saya yakini. Dan pada waktu saya yakin Allah itu sudah memberikan sumber daya terbaik yang saya butuhkan itu, aku nggak bisa hanya diamkan diri, tetapi aku lakukan, aku gunakan, dan aku manfaatkan sebaik-baiknya untuk mencapai apa yang aku inginkan. Itu namanya motivasi. Jadi motivasi itu cirinya dua. Satu, dia menyadari bahwa dia memiliki. Yang kedua, dia menggunakannya untuk mencapai apa yang terbaik yang dia inginkan. Dan dia buktikan itu bukan hanya kepada dirinya sendiri, tetapi dia buktikan kepada orang-orang yang dia paling cintai dan orang-orang yang ingin mendapatkan kebermanfaatan
bagi diri. Terus gimana caranya agar bisa dapat motivasi? Ternyata ada rumusnya. Kalau sukses mulia tadi rumusnya, jadi orang yang expert, miliki aset yang terbaik, dan selalu beretos, membangun energi yang positif. Berpikiran baik, melakukan yang baik, memberikan yang terbaik kepada orang lain. Maka Bapak Ibu, motivasi ini juga merupakan pemicu yang bahan bakarnya itu sudah ada. Bahan bakarnya apa? Ya ada yang nempel di Bapak Ibu, kakak-kakak, ayah bunda saat ini. Yang melekat di wajah-wajah yang ganteng, cantik, rupawan, yang tampilannya keren-keren ini loh di ruangan ini. Itu bahannya. Dan bahan itu juga bahan bakarnya. Maka Bapak Ibu tinggal letupin pemicunya, dan itu yang saya sebut dengan motivasi. Dan motivasi itu adalah rumus perkalian, Bapak Ibu. Rumus perkalian dari apa? Dari to be dikalikan to have dikalikan valensi. Itu apa? To be kali to have kali valensi. Kita bahas, to be itu apa sih? To be itu pada waktu Bapak Ibu berpikir aku ingin menjadi apa? Aku ingin menjadi suami terbaik bagi istriku. Aku ingin menjadi ayah bagi anak-anakku. Aku ingin menjadi istri bagi suamiku tercinta. Aku ingin menjadi pemimpin bagi tim yang saya pimpin. Aku ingin menjadi pengusaha di bisnis yang aku ingin jalankan. Aku ingin menjadi pembicara yang terbaik yang pada saat setiap kata yang aku ingin sampaikan, maka inspirasi itu akan merubah setiap orang akan melakukan dan mencapai kehidupan terbaiknya. Aku ingin dalam kehidupan ke sana, aku ingin seperti itu tubuh. Jadi kalau orang nggak punya keinginan, dia nggak punya tubi. Bahaya itu kan, Reza. Nggak bahaya tak kalau nggak punya tubi. Itu bahaya itu. Anda harus punya keinginan itu. Menjadi apa? Entah 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun ke depan. Keinginan saya pada waktu ingin menggerakkan apa? Keinginan saya membahagiakan surga saya terakhir pada waktu itu. Dan bahwa saya rembukan dengan istri saya, Bu, kita sama-sama ingin mendapatkan ladang dan mencari ladang, dan ladang itu ada di rumah kita. Maka saya baik-baikin hati istri saya agar istri saya baik kepada ibu saya. Dan alhamdulillah, saya dikaruniai istri yang solehah, yang mampu merawat ibu saya hampir 10 tahun tinggal bersama saya, yang tirah baring, dan saya buat kamar seperti hospital gitu, seperti rumah sakit. Dan itu salah satu kenapa saya ingin untuk jadi anak. Dan saya yakin kenapa? Karena setiap doa yang disampaikan dan bahkan dipikirkan oleh ibu saya itu tembus asnya Allah, Bapak Ibu. Dan kesuksesan saya hari ini, saya yakin itu bisa jadi karena doa terbaik dari ibu saya. Maka saat itu saya melakukan apapun untuk ibu saya. Bahkan memprovokasi istri saya untuk menyayangi ibu saya seperti saya menyayangi diri saya kepada beliau. Dan pada waktu ibu saya meninggal, sekarang gantian. Saya yang menyayangi mertua saya. Kemarin itu, tahu-tahu saya ajak jalan mertua saya, karena beliau itu senangnya ngurusin anggrek. Tahu-tahu saya ajak makan siang, kemudian saya ajak melipir ke Bogor itu di warung jamu dalam itu kan ada banyak orang jualan. Ma, pilih yang mama suka tuh. Namanya orang tua itu milih anggreknya itu yang sebelah kiri. Jadi ada anggrek itu kiri, ada kanan. Yang kanan itu harganya 250 sampai 1 jutaan, yang kiri itu 50.000, 75.000, 80.000. Masya Allah, ya, mertua saya itu yang dipilih itu yang 50.000, 75.000 dan sebagainya. Saya tuntun, mah, kenapa nggak milih yang warna merah itu? Mahal toh gitu. Coba pilih dulu, suka nggak suka gitu. Itu suka nggak? Akhirnya mulai rasa nyaman gitu. Oh itu nggak apa-apa ya toh gitu. Akhirnya saya colek ke si penjual akhirnya itu. Bu, tolong anggrek-anggrek yang terbaik keluarin dan masukin ke situ. Pulang dari toko anggrek itu ada 21 anggrek yang dibawa pulang ke rumah. Dan apa yang dilakukan oleh mertua saya? Posting setiap hari bahwa dia memiliki 21 anggrek baru yang biasanya hanya beli 2 anggrek yang harganya 85.000, 100.000. Kemarin itu belanja sampai jutaan untuk mendapatkan anggrek-anggrek yang baru. Itu balas dendam saya kepada istri saya karena dia pernah mencintai ibu saya seperti saya mencintai dia. Sekarang saya melakukan itu. To be itu keinginan untuk menjadi apa. Dan yang kedua adalah to have.
Hasil akhir dari apa yang kemudian Bapak Ibu inginkan. Ya bentuknya apa? Bentuknya tabungan, bentuknya jabatan, bentuknya deposito, bentuknya investasi, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah valensi. Ilmu yang kemudian Anda praktekkan, pengalaman yang menguatkan Anda, dan knowledge yang kemudian diejawantahkan dalam sebuah pengalaman yang berharga. Maka Bapak Ibu, motivasi itu pada waktu to be-nya tinggi, to have-nya tinggi, dan valensinya tinggi. Pada waktu keinginan Anda menjadinya tinggi, maka tentukan bintang terang, peranan terbaik Anda mau ngapain itu, dan kemudian Anda ingin mencapai sesuatu yang Anda buktikan bahwa hasil akhir dari usaha saya itu seperti apa, gitu. Dan valensi. Saya punya dua orang anak laki-laki, yang satu kerja di Kuala Lumpur dan satu lagi kos di Cakung karena bekerja di salah satu perusahaan Astra. Salah satu to have saya itu adalah saya harus punya rumah untuk mereka berdua, karena anak-anak sekarang itu kan diberikan tantangan yang besar, karena rumah itu harganya paling murah itu ya, 500 juta itu paling murah. Dulu zaman saya itu masih harganya 30 juta ya. Sekarang nggak ada rumah yang 30 juta itu, Bapak Ibu. Sekarang rumah itu harganya 500 juta, dan saya yakin mereka dengan bekerja dalam proses awal itu untuk beli rumah segitu, itu berat bagi mereka. Maka yang saya lakukan adalah saya menyiapkan rumah untuk mereka. Saya berusaha kerja keras untuk paling tidak saya bisa memberikan rumah bagi mereka, sehingga pada waktu mereka nikah, mereka sudah tidak terbebankan untuk memikirkan sesuatu, untuk berprestasi, karena rumah yang mereka miliki sudah ada. To have yang kemudian saya ingin bangun. Saya ingin punya rumah yang besar karena ingin punya kamar yang luas untuk ibu saya. Maka saya bekerja keras untuk punya uang, untuk beli rumah yang gede, dan merenovasi rumah itu untuk punya ruangan yang terbaik, dan pada waktu ibu saya sakit, rumah itu menjadi home care. Ada peralatan-peralatan medis yang ada di rumah itu, ada suster yang selalu menjaganya, dan itu adalah to have yang saya siapkan untuk ibu saya. Dan untuk kemudian saya bisa sukses, maka saya harus belajar, saya harus kuliah lagi, ngambil S1, ngambil S2, ngambil sertifikasi, saya belajar pada orang yang saya anggap sebagai raksasa yang saya nempel ke mereka untuk kemudian membuktikan itu. Dan saya punya banyak raksasa di sini, ada Indrawan Nugroho, ada Jamil Ajaimi, ada Farid Poniman, ada Ustadz Fatih Karim, ada banyak teman-teman saya direktur yang saya belajar dari mereka. Dan itu yang kemudian membuat saya bisa seperti itu. Tapi masalahnya Bapak Ibu, kalau semuanya itu ditinggiin tanpa batas, itu akan jadi masalah ternyata. Oh gitu ya. Kalau semuanya itu ditinggiin tanpa batas, saya ingin menjadi apapun yang terbaik, saya ingin memiliki apapun yang terbanyak, dan saya akan menguasai apapun yang terbesar. Itu bahaya. Kira-kira mana yang akan sangat bahaya kalau tidak terkontrol? Kira-kira yang mana? Yang to be, to have, atau valensi? Iya, sama. Saat dalam jangka panjang itu ada yang kemudian salah dan ditinggikan tanpa batas, maka itu akan menghambat proses bertumbuh dan jangka panjang. Dan apa itu? To have. Orang yang to have-nya ketinggian, itu akan jadi hitung-hitungan. Semuanya dihitung berapa, wani piro. Kalau aku melakukan itu, kalau nggak ada bayarannya, ya ogah lah. Capek, males aku, nggak ada fulusnya, nggak ada duitnya. Aku kan udah keluarin tenaga, harus ada pasangannya dong. Nah, kalau setiap orang akhirnya berpikir hitung-hitungan dan semuanya dihitung berdasarkan angka, ini bahaya. Maka Bapak Ibu, yang perlu Anda lakukan itu tinggikan to have, to be-nya. Tinggikan valensinya. Tapi to have-nya yang rendah. Anda jangan pernah hitung-hitungan. Karena apa? Kalau Anda memberikan 100, Anda hanya mendapatkan 10. Yakin sama Allah, ada 90 yang akan jadi tabungan energi. Akan jadi tabungan kebaikan. Dan nggak akan hilang, Bapak Ibu. Karena yang namanya hasil kerja itu sama dengan hasil energi yang kembali kepada kita. Kita bekerja 100, kita akan mendapatkan 100. Kita bekerja dengan energi 1000, kita akan mendapatkan 1000. Kalau kemudian kita bekerja dengan setara dengan gaji 10 juta, tapi gaji saya cuma 3 juta, yakin Bapak Ibu, ada 7 juta yang disimpan Allah di alam semesta. Yang itu nanti kumpul,
Dan tabungan energi itu akan cair pada waktunya yang Allah paling tahu kapan itu dicair. Jadi jangan hitung-hitungan. Jangan hitung-hitungan. Berikan yang terbaik lebih besar dibandingkan dengan apa yang Anda mampu. Anda harus terbiasa menerima sedikit, memberikan lebih banyak dibandingkan dengan Anda terima. Tetapi Anda punya keinginan yang besar yang ingin dicapai, dan Bapak Ibu selalu menempa diri untuk mencapai yang terbaik untuk mendekati dari apa yang kita inginkan. Tetapi jangan hitung-hitungan. Berikan berkali-kali lipat dari apa yang Anda dapatkan, dan itu jadikan sebagai perilaku. Sehingga Bapak Ibu, Anda fokus pada tubi dan valensi, dan insya Allah Bapak Ibu, to have-nya itu akan mengikuti dengan sendiri. Pengen contoh, tahun 2009, tahu-tahu saya di-approach sama sahabat saya Jamil Ajaib. Atau saya melihat karakternya Pak Ato itu DNA-nya sama dengan kami. Saya ingin Pak Ato menjadi bagian dari kami untuk membangun peradaban yang sama dengan kami. Mengungkit keberhasilan para pemimpin di Indonesia, dan saya ingin Pak Ato menjadi bagian dari itu. Mas, aku itu masih kerja di Astra. Aku punya banyak waktu yang terikat. Aku nggak bisa. Pasti Pak Ato punya waktu, Sabtu Minggu. Dan kalau ternyata memungkinkan, pada hari kerja kan Pak Ato kan direktur kan bisa mengatur waktu yang leluasa. Dan oke lah, karena dipaksa itu ya. Tetapi aku minta rekeningnya ya, Mas. Kalau nanti Mas Ato berbicara di depan, maka ada sedikit yang akan Mas. Oh, sekarang aku pada waktu itu. Bukan karena duitnya cukup pada waktu itu. Karena yang nawarin Jamil aja ini masa hitung-hitungan ya gitu. Dan tapi ini wajib Mas, aku harus minta nomor rekeningnya. Oke. Akhirnya saya belajar jadi trainer pada waktu tahun 2009 itu, menjadi pembicara dan ternyata banyak diminati. Masya Allah gitu ya, nggak pernah jadi trainer dan banyak tuh. Jadi akhirnya trainernya harus Pak Ato dan sebagainya itu. Sampai ketika kemudian anak saya harus sekolah, yang kecil masuk ke SMP, yang SMP masuk ke SMA. Tapi syarat saya, anak saya laki-laki dua-duanya, kakak dan adik, kamu harus masuk ke pesantren, ke boarding school, tapi harus satu boarding school yang sama, nggak boleh terpisah. Dan kamu harus lulus induction dan penerimaan. Akhirnya saya ajak ke Gontor, ke Sukabumi, ke Serang, ke Anyer dan sebagainya. Sampai akhirnya mereka diterima di Nurul Fikri di Lembang. Pada waktu itu masuknya sekitar 40 juta satu orang. Satu orang 40 juta, jadi dua orang 95 juta. Dan yang SMA harus bayar 70 juta, karena di Nurul Fikri itu SMA kelas 2 harus ke Jordan. Dia harus belajar ke Jordan. Jadi saya harus nyiapin duit 95 juta ditambah 70 juta, 160 juta. Lebih mahal dibandingkan kuliah S2 di Prasetya Mulia itu kan masuk di sana. Akhirnya karena saya ingin menyolokkan anak saya pada sekolah yang terbaik, saya harus buka tabungan nih gitu ya. Buka tabungan nih, tabungan saya harus saya gunakan untuk bayar mereka. 160 juta itu pada waktu itu. Dan saat itu saya baru kepikiran, oh, saya kan punya rekening yang saya serahkan ke Mas Jamil pada waktu itu ya. Coba intip deh. Itu saya nggak pernah intip itu, nggak pernah lihat. Oh, apa namanya? Saya intip. Masya Allah, Bapak Ibu, Ayah Bunda, itu duit tabungan yang ngendap di rekening itu mampu membayar jumlah yang saya harus bayarkan ke Nurul Fikri itu plus uang sekolah dalam beberapa bulan ke depan. Uang sekolahnya satu orang 5 juta. Apakah pada waktu itu saya kepikiran untuk jadi trainer yang dapat duit tambahan? Enggak, Bapak Ibu. Masya Allah, enggak. Saya enggak kepikiran itu. Enggak kepikiran sedikit pun. Karena untuk jadi trainer aja udah Masya Allah bagi saya. Orang yang nggak bisa ngomong untuk kemudian didorong untuk bisa ngomong itu Masya Allah bagi saya. Beberapa tahun kemudian saya kaget ternyata Allah itu mencairkan to have itu. Karena apa? Karena saya pada waktu itu meninggikan tubi dan valensi untuk menjadi trainer yang terbaik, yang saya ingin di depan kelas itu memiliki inspirasi, dan ternyata Allah itu membayar dengan to have yang saya tidak sangka-sangka dan tidak nyangka. Itu contoh sederhana. Pada waktu kita tidak fokus pada to have, Allah itu sudah menyiapkan itu bagi kita. Maka Bapak Ibu, jangan lupa untuk mencapai kehidupan yang terbaik itu, jangan lupa bangun karakter Anda. Kemudian tinggikan kompetensinya. Karakter itu yang Allah sudah sisipkan, yang Allah itu sudah membentuk Anda seperti itu.
yang Allah itu sudah melengkapi dengan pikiran dan perasaan, yang itu menjadi dorongan untuk Bapak, Ibu, Ayah, Bunda melakukan aksi yang terbaik itu. Yang aksi terbaik itu akan menjadi kebiasaan, yang kebiasaan itu akan menjadi perilaku. Yang perilaku itu yang akan menjadi karakter. Atau itu karakternya kayak gini, kalau ngomong ceplas-ceplos, kalau menyampaikan sesuatu itu kritis. Nah, tetapi insya Allah orang-orang itu walaupun ngomongnya pedes, tapi mereka itu nggak jahat sama saya. Itu karakter. Karena apa yang disampaikan itu adalah murni, bersih dari apa yang dia pikirkan bukan untuk dirinya, tapi untuk orang lain yang dia ketemuin. Dan kemudian kompetensi. Pada waktu dia selalu mengasah diri, pada waktu dia meyakini bahwa ada potensi yang terbaik dan potensi itu harus naik ke permukaan. Karena potensi itu harus dilatih, harus dicoba, harus ditambah, harus dibebani, dan harus kemudian dicoba untuk menjadi lebih tinggi. Dan kemudian itu timbul ke permukaan. Menjadi bukti bahwa potensi yang diberikan Allah itu dibuktikan dengan tindakan yang nyata dan selalu menjadi kebiasaan perilakunya, itu namanya kompetensi. Dan setelah karakternya dibangun, kompetensinya dibentuk, maka komitmennya itu kemudian dibangun. Saya ini materi kapan saya nggak tahu tuh ya. Tadi malam saya masih bolak-balik lagi Bapak Ibu untuk mempelajari materi ini. Karena itu bentuk komitmen saya kepada ayah bunda Bapak Ibu semuanya. Jangan sampai saya sharing itu saya nggak ngerti apa-apa. Saya pelajari itu. Untuk apa? Untuk membangun bahwa saya punya komitmen, saya tidak hanya hadir di ruangan ini, tapi saya ingin memberikan sesuatu yang terbaik untuk Bapak Ibu semuanya. Kalau ada ternyata inspirasi, itu kebahagiaan saya pada pagi hari ini. Dan setelah karakter, kompetensi, dan komitmen itu dibangun, maka kuatkan itu dengan expert, aset, dan epos yang utuh. Jadi ahlinya, kuatkan aset yang dimiliki, yang diberikan oleh Anda, aset fisik dan metafisik. Fisiknya itu badan kita, metafisiknya itu yang diinstal, diinstil di kepala kita dan hati kita itu. Asetnya kuatin, Bapak Ibu. Ketemu dengan lingkungan yang terbaik, ketemu dengan orang-orang yang terbaik, minta ditulari dengan mereka yang terbaik, sehingga pada akhir kehidupan Bapak Ibu itu berada dalam kehidupan yang terbaik. Itu aset. Dan yang ketiga, selalu berepos. Jangan hitung-hitungan. Beri lebih banyak dari yang Anda terima. Beri makin banyak yang Anda dapatkan. Dan pada waktu Anda meyakini expert, maka 3 rumus ini. Bangun to be, kecilkan to have, dan jangan lupa selalu naikkan valensi. Semoga Allah memudahkan melancarkan semua upaya yang akan dilakukan oleh Bapak Ibu mulai hari ini. Dan semoga malaikat-malaikat yang ada di ruangan ini mendoakan Bapak Ibu untuk kemudahan dan kelancaran apa yang ada ini. Semoga Allah ridho dan meridhoi apapun yang kita lakukan. Karena Allah Ta'ala. Itu pengantar diskusi saya pada pagi hari ini. Dan terima kasih Bapak Ibu telah menyimaknya. Dan saya kembalikan kembali kepada Kang Reza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Syukuran jazakumullah khair. Pak Ato, aduh pagi hari ini. Rasa apa ya mau ngomong berasa ditampar. Tapi emang bener gitu. Dar banget ya Allah ya Rob. Apalagi tadi tuh di poin-poin yang memang ayo kita harus berikan yang jauh lebih banyak gitu. Jangan dilihat dari apa yang diterima. Aduh itu kena banget buat saya nih. Pak Ato, atur nuhun, terima kasih banyak sudah mengingatkan saya pribadi dan juga teman-teman semua. Mudah-mudahan keluarga besar Meaningful Ways pun mendapatkan kebermanfaatan dari pagi hari ini. Bermanfaat atau bermanfaat banget? Atau coba ditulis, dapat insight apa pagi hari ini? Dari Pak Ato nih, saya baca dulu ya. Sambil teman-teman ngetik, silahkan. Bagi Bapak Ibu yang mau support kita, berkontribusi untuk terus sama-sama kita menebarkan ilmu yang bermanfaat melalui Meaningful Ways, silahkan ya. Bisa ke rekening Masjid Eko Wakaf. Nah, karena selain menebarkan ilmu melalui webinar kita seperti ini, saat ini Meaningful Ways juga sudah berkolaborasi dengan Kampung Ekopreneur untuk mendirikan sebuah Masjid Eko Wakaf di kawasan Kampung Ekopreneur ya. Tadi sudah dijelaskan tuh sama Pak Ato ya.
Jadi silahkan Bapak Ibu, yuk Bismillah berikan kontribusi terbaik kita. Apalagi tadi sudah ada dalam perencanaan di pekan ini akan dikeraskan tanahnya, kemudian akan dibangun aula dulu. Nah nanti kayak kemarin tuh, kayak pas peresmian ya, pas peletakan batu pertama kan Bapak Ibu keluarga Meaningfulis juga ada yang hadir tuh. Nah, nanti kalau udah ada bangunannya, mudah-mudahan segera gitu ya, kita bisa lakukan kajian-kajian lagi di sana. Kita ngecamp sama Ustadz Indra sama Bunda Ambar, insya Allah tentu saja dengan guru-guru kita yang lain, dengan Pak Ato, dengan Babe Jamil ya insya Allah. Jadi yuk Bismillah berikan support terbaiknya ya. Dan bagi yang mau bertanya silahkan, masih ada waktu kita seperti biasa sampai dengan pukul 6.45 nanti. Nah ini Umi ini juga sudah resen. Namun sebelumnya izin ya Umi ini nih saya pengen lihat dulu nih eh insight dari teman-teman nih dapat apa pagi hari ini nih. Syukron Pak Ato, luar biasa ilmunya. Semoga Pak Ato disehatkan. Amin. Di mana beli buku Kos Ato? Langsung ada yang pengen memperdalam ilmunya, Masya Allah. Bisa dapat di mana katanya Coach kalau buku-buku Coach Sato nih? Di Gramedia, Kang Reza. Oh, di Ya, Gramedia tuh. Alhamdulillah. Oke, siap. Bermanfaat banget. Terima kasih. Bermanfaat banget. Minta YouTube-nya. Silahkan main-main ke YouTube-nya Meaningful Ways ya. Nah, nanti ada di sana. Dapat rumus baru, luar biasa ilmunya. Oke, Masya Allah. Rekamannya ada. Bangun to be, kecilkan to have. Oke, oke. Do your best, harus rajin belajar. Punya potensi yang capable, sehat, punya energi positif. Bermanfaat banget, Pak. Saya pengen ada kelanjutan dari kelas ini. Berharap ada mentor yang bisa bimbing kami. Kakak admin, tolong diamankan jadwal Pak Ato ya. Pak Ato, izin, ini teman-teman yang minta ya. Bukan saya siap. nih, saya hanya perantara aja. Nah, jadi kalau misalkan nanti sering-sering diundang sama Meaningfulis, Masya mudah-mudahan Allah. Pak Ato berkenannya insya Allah. Oke Coach, kita ke penanya dulu ya Coach ya. Insya Allah nih ada Umi Neni nih. Sama-sama. Beliau nih jamaah setia Meaningful Ways. Bahkan kemarin di peletakan batu pertama nih saya spill aja dulu Coach. Beliau udah laporan ke saya di grup. Kang Reza di mana? Saya udah di TKP nih belum ada orang katanya. Begitu. Langsung senyum-senyum nih. Silakan Umi Neni mau ngobrol sama apa sama Coach Atta nih. Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, ini saya baru muncul lagi karena beberapa hari kemarin itu ada kegiatan di keluarga dan kemudian di kampus. Hari ini saya ditadikan oleh Allah untuk stay di rumah karena dalam keadaan disayang oleh Allah. Nah, Insya Allah. Alhamdulillah Pak Ato, sesungguhnya saya sudah pernah mendengarkan ceramah Bapak atau siraman rohani Bapak dan saya ketemu Bapak kembali ketika peletakan batu pertama itu. Nah, itu Bapak yang pernah saya dengar di YouTube gitu ya. Masya Terus Allah. kemudian hari ini muncul lagi. Alhamdulillah saya ditadikan oleh Allah tidak ke kampus. Maka kemudian saya bisa bercengkrama dengan Bapak. Begini sesungguhnya Pak. eh, Pengalaman kita masing-masing itu ternyata memang didahului oleh sesuatu yang sakit gitu lah katakan ya Pak ya. Sakit yang kemudian menghijrahkan kita menjadi orang yang berjalan di jalan Allah gitu. Nah, pertanyaan saya, apakah memang begitu seharusnya kehidupan itu? Maka kemudian menjadilah kita hamba Allah yang diridhoinya gitu. Karena memang kita masing-masing kan beda-beda ya Pak. Cara Allah menguji itu Allah tuh beda-beda gitu. Nah, terus kemudian apakah itu memang harus seperti itu kita lalui? Dan kalaupun itu ada, em, apa apakah yang Bapak lakukan ketika Bapak berada pada keadaan yang eh, belum berada pada keadaan yang diridhoi oleh Allah gitulah kira-kira Pak gitu. Mohon kiranya disampaikan karena memang eh, ya walau bagaimanapun izinkan saya boleh nggak nanti saya konsul dengan Bapak untuk ada nggak sesuatu yang bisa saya dapatkan gitu sehingga kemudian saya mendapatkan solusi kehidupan saya gitu ya. Terima kasih Bapak. Kang Reza yang ganteng, yang soleh. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Umi Neni. Yang Masya Allah. terhormat, Silakan Coach. ya, yang terhormat Bu Neni dan juga ayah bunda, bapak ibu semuanya. Saya menjawab ke pertanyaan Bu Neni juga untuk ayah bunda semuanya. Moga-moga ayah bunda juga punya pertanyaan yang sama sehingga satu jawaban untuk banyak orang. Gitu. Saya meyakini tidak ada yang kebetulan di muka bumi ini, bapak ibu, Bu Neni. Tidak ada yang pernah kebetulan.
dan nggak ada yang bukan kesengajaan. Tinggal bagaimana kemudian perspektif persepsi kita melihat kebetulan dan ketidaksengajaan itu. Melihatnya menuju sebelah kiri atau melihatnya ke sebelah kanan. Itu pilihan. Kalau melihatnya ke sebelah kiri, Allah itu jahat banget sama aku. Allah itu nggak sayang. Allah itu nggak adil. Allah itu jahat. Atau kita menggeser ke sebelah kanan. Allah memberikan kebahagiaan dengan caranya yang tertentu. Bahwa segala kebetulan itu adalah untuk membuat kita bahagia. Kalaupun bukan hari ini, tapi pada akhirnya. Dan kebetulan ini untuk membuat kita belajar. Kebetulan ini untuk kita mengambil hikmah. Dan kebetulan ini untuk mengambil pengalaman yang pada ujungnya akan memberikan sesuatu yang baik pada akhirnya. Ini pilihan, Bu Neni. Kita mengambil pilihan yang mana? Masya Allah, saya diberikan kemudahan oleh Allah pada waktu itu, pada waktu saya galau, insecure, stres, mangkel, itu otak kanan saya, bukan otak kanan, memikirkan yang sebelah kanan itu bekerja. Karena alhamdulillah pada waktu itu lingkungan saya baik. Alhamdulillah lingkungan saya baik. Sehingga Allah itu menuntun saya untuk melihat perspektif pada yang baik. Dan dari situ kemudian saya memiliki kesadaran bahwa saya nanti bisa bahagia. Bahwa saya bisa mencapai yang terbaik. Tetapi saya yakin bahwa kesuksesan itu, hasil keputusan itu hanya milik Allah, Bu Neni. Bukan milik kita. Hasil itu miliknya Allah. Dan kita nggak mungkin ngambil peranannya Allah itu. Walat itu. Nggak mungkin kita mengambil sisi di mana itu kewajibannya Allah. Kewajiban kita itu cuma satu. Berusaha membangun kualitas atas usaha kita itu untuk pada akhirnya kita mampu mencapai keputusan yang terbaik dan tinggal menunggu keputusan dari Allah. Yang sudah kita lakukan terbaik itu hasilnya juga baik nggak? Kalau hasilnya menurut Allah diberikan yang nggak terbaik, maka itu kembali lagi menjadi pembelajaran buat kita, menjadi hikmah buat kita, menjadi pengalaman buat kita, dan kita meyakini pasti ada yang terbaik di ujung sana. Sehingga kita mencoba lagi untuk melakukan itu. Saya stres pada waktu itu, Bu. Pada waktu saya lulus SMA. Karena saya sekolah di sekolah terbaik di Malang. Saya SMA sekolah terbaik, saya SMA sekolah terbaik di Malang. Teman-teman saya orang-orang yang terbaik lah mayoritas gitu ya. Sehingga cemburu, iri kepada mereka itu ada. Dan pada waktu kenyataan tidak berpihak pada saya, 2 tahun saya meratapi diri itu. 2 tahun itu. Bahkan pada waktu itu ya kesel, ngenes, dan sebagainya. Tetapi saya mampu untuk kemudian mengatasi itu, dan kemudian saya melakukan itu pelan tapi pasti. Walaupun Allah mempercepat itu. Kalau orang lain butuh waktu 78 tahun, Allah itu memberikan waktu 20 tahun untuk saya berprestasi. Dan itu yang membuat rasa bersyukur saya. Sampai pada satu ketika, saya mulai terpengaruhi lagi. Saya ingin hidup lebih bahagia. Karena nggak ada yang lain yang mau dicari kebahagiaan. Saya ngaji itu kan juga pengen bahagia. Jadi saya ngaji dari jam 9 sampai jam 12, 3 jam ngaji itu, karena saya ingin bahagia. Ada sesuatu yang kemudian saya landasi. Dan saya pernah cerita ya, Bapak Ibu.
Istri saya adalah istri yang terbaik yang saya miliki, yang diberikan Allah kepada saya. Kalau saya dari keluarga yang bukan keluarga yang taat, istri saya adalah dari keluarga yang taat, sehingga pengaruhnya dia gede kepada saya. Saya sholat itu karena dia, karena dulu saya nggak sholat. Dan salah satunya, saya sholat subuh berjamaah karena dia. Pengen tahu ceritanya nggak? Pengen apa? Pengen tahu banget. Saya berumah tangga dengan istri saya itu sudah 32 tahun. Saya nikah tahun 94 awal. Dan ini adalah pernikahan saya ke-32 tahun. Dan dia tahu banget, keinginan sederhana yang ingin saya lakukan adalah selalu sholat berjamaah. Terutama sholat berjamaah di masjid. Sampai tahun 2004, saya renovasi rumah, saya bikin musola di rumah saya. Berantem itu. Bab laki-laki itu sholatnya bukan di rumah, bukan punya musola di rumah. Ini hanya untuk pamer-pamer aja Bapak punya musola di rumah. Bapak itu sholatnya di masjid, cuman 400 meter jalan. Namanya orang yang egois, belagu, ngeyel lah gitu Bapak itu. Ya nggak apa-apa lah, kan bagus rumah ada musolanya. Kalau ada tamu-tamu mau sholat dan sebagai alasan lah itu ya, tukang keles baje gitu ya. Tapi saya tahu bahwa dia menginginkan saya itu jadi laki-laki ke masjid lah, sholat di masjid. Dan apa yang dia inginkan itu adalah sholat subuh berjamaah di masjid. Anak saya kebetulan sekolah di Nurul Fikri ya. Jadi kalau dia hari Sabtu libur itu di rumah, dan saya sholat bareng-bareng sama dia. Itu Sabtu Minggu. Begitu dia balik lagi, sholat di rumah lagi gitu ya. Jadi untuk menunjukkan ke anak-anak, bapaknya sholat di. Begitu dia pulang gitu lagi. Dan itu berulang. Dan istri saya itu keselnya minta ampun gitu. Karena dia menginginkan ayahnya harus sholat di masjid lagi. Karena dia tahu sesuatu lah tentang sholat subuh berjamaah di masjid. Sampai kira-kira 10 tahun yang lalu ya. 8 atau 9 tahun yang lalu. Saya kerja sampai cukup larut. Dan istri saya sudah tidur duluan. Saya menyelesaikan itu dan saya bergegas untuk tidur di sampingnya. Kok dilalah saya memandang wajah istri saya. Malaikat saya yang tinggal bersama saya. Wajahnya bersih, cantik, dan hatinya Masya Allah. Gitu. Saya pandang wajahnya dia. Dan saya sedih pada waktu itu. Sedihnya kenapa? Karena saya merasa, aku tahu keinginanmu itu sederhana. Hanya menginginkanku untuk sholat subuh berjamaah di masjid. Yang itu aku nggak mampu untuk jalanin itu. Aku bisa jadi manajer, bisa jadi GM, bisa jadi direktur. Tantangan yang gede itu harus bisa kalahkan. Tapi untuk sholat ke masjid, itu berat banget bagi saya. Ini Masya Allah, nih, saya ini laki-laki macam apa? Sesuatu yang sederhana, yang hanya melakukan langkah yang sederhana, saya nggak melakukan itu. Itu karena egoisme saya aja sebagai laki-laki, yang tidak ingin bermanfaat buat istrinya, yang sudah menunggu dari sekian tahun untuk dia melakukan itu. Dan pada saat itu kesadaran itu terbangun di dalam diri saya. Akhirnya saya sholat subuh besok pagi di masjid. Saya niatin itu, dan saya tidur, dan Allah ternyata membangunkan lebih awal. Istri saya itu setiap hari tahajud, Bapak Ibu. Dan pada waktu saya bangun, ngambil wudhu, dia cuma lihat aja gitu. Ada apa dengan suaminya dia gitu ya. Pakai sarung, berangkat, turun gitu ya. 1 hari, 2 hari, 3 hari. Dia nggak komentar apa-apa. Nggak bilang terima kasih, nggak ngomentarin atau apa. Sampai itu kira-kira seminggu atau 10 hari. Saya sholat ke masjid. Malam itu, pagi hari itu hujan deras. Hujan deras. Dan istri saya mulai diem-diem aja. Ini laki-laki ini berangkat nggak ya dengan hujan deras kayak begini gitu ya. Maka karena saya udah 10 hari sholat, maka nggak boleh kalah dong. Gitu. Maka saya berangkat ke masjid itu dalam hujan-hujan itu. Sampai kemudian saya balik kehujanan, saya lihat istri saya udah di bawah. Istri saya di bawah, dan kemudian saya lihat ada sesuatu yang ngumpul di dapur basah, dapur kering di bawah itu. Biasanya dia bikin Milo atau teh itu. Oh, saya dibikinin minuman hangat. Saya mau menyamperin itu, istri saya datang lebih dulu, dan dia memeluk saya. Memeluk saya pagi hari itu. Dan dia sambil menangis. Dan saya masih ingat kehangatan pelukan 10 tahun yang lalu. Dan saya memeluknya dia. Dan itu kebahagiaan saya yang luar biasa. Karena saya sholat subuh. Dan dari situlah saya punya alasan tahu kenapa dia maksa saya sholat subuh berjamaah. Karena dia belajar, dia ngaji. Keutamaan sholat subuh berjamaah itu seperti itu. Yang mampu membedakan laki-laki munafik dan yang bukan.
yang pada saat seorang sholat isya dan subuh berjamaah, maka dia mendapatkan sholat sehari penuh, yang pahalanya tak terhitung, yang itu ingin suaminya merasakan itu, yang sekian tahun suaminya nggak menyadari itu, dan baru saat itu saya menyadari itu. Understanding, Bu Neni. Bagaimana kemudian memahami bahwa ada sesuatu yang baik di balik itu, yang kemudian kita yakini, dan itu melangkahkan kita untuk melakukan itu sebetulnya jawaban dari kegundahan yang ingin ditanyakan oleh Bu Neni ke saya. Maka untuk menyelesaikan apapun yang menjadi permasalahan di dalam diri kita, maka bersihkan hati kita dulu. Bahwa ada sesuatu yang baik yang disiapkan oleh Allah melalui istri kita dan saat apapun. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Sampai detik ini, saya tidak meninggalkan itu. Dan 10 tahun itu, pelukan itu masih terasa di saya. Linangan air matanya masih membekas di mata saya. Dan itulah yang akhirnya menjadi aksi karena kesadaran yang terbangun di dalam diri saya, yang akhirnya melepaskan kegundahan itu menjadi sebuah perilaku yang nyata. Sehingga kalau gundah, sedih, dan sebagainya, jangan lupa lihat sisi baiknya. Dan itu yang membuat kita menjadi kekuatan dan memberikan kekuatan. Begitu Bu Neni, semoga menjawab. Masya Allah, Alhamdulillah. Indah banget tuh Bu Neni. Angkat jempolnya dua sambil senyum dan Masya Allah. Pak Ato, makasih banyak pagi hari ini. Tadi kalau Pak Ato membuka pagi hari ini saya memberbes mili nih. Saya gantian nih mau nutupnya ya Allah. Nggak pengen rasanya mengudahi webinar kita pagi hari ini. Bapak Ibu yang lain juga tadi udah pada nagih jadwal berikutnya nih kapan katanya. Ya mudah-mudahan ya Allah izinkan semua nanti izinkan kita semua nanti untuk belajar kembali bersama Pak Ato juga Allah sehatkan gitu ya Pak. Bismillah Pak, izin nih kita Meaningful Ways pengen belajar lebih lanjut lebih banyak bersama Pak Ato gitu. Mudah-mudahan Pak Ato berkenan. Dan itu dulu mungkin ya teman-teman semua ya, karena kan kenikmatan juga mesti ada batasnya ya. Kita cukupkan dulu untuk hari ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan banyak bermanfaatan yang Bapak Ibu dapatkan belajar bersama Meaningful Ways di kesempatan pagi hari ini. Dan seperti biasa nih sebelum ditutup, kita ada satu informasi lagi. Siapkan diri Bapak Ibu sekalian ya, karena nanti persiapan Ramadan. Nah itu dia ya, kita mesti mempersiapkan dari sekarang nih bekal-bekal terbaik kita, termasuk ilmunya, apapun lah kita persiapan termasuk nanti Meaningful Ways mohon doanya juga. Nih kita lagi menyiapkan satu program fikih gitu ya terkait Ramadan lah insya Allah. Nah silahkan disimak aja di grup info lebih lanjutnya seperti apa. Dan jangan lupa besok kita jumpa lagi. Kemudian yang nanya rekamannya ada di YouTube-nya Meaningful Ways. Di follow juga akun Instagram Meaningful Ways juga silahkan. Akun Kampung Ekopreneur juga jangan lupa ya. Nah itu ya pokoknya. Dan Pak Ato, izin sebelum ditutup, ini mesti ada satu meaningful statement sebagai closing dari Pak Ato. Dipersilahkan Pak Ato. Bapak Ibu, tadi kan kita bicara tentang to be gitu ya. To be itu sesuatu yang kita inginkan. Maka jangan sungkan-sungkan, jangan malu-malu menentukan apa yang kita inginkan yang terbaik. Dan niatkan karena Allah. Tapi itu hanya untuk menunjukkan kita menuju ke sana. Hanya menunjukkan aku ingin menuju ke sana. Itu nggak jadi apa-apa Bapak Ibu. Kalau itu kita tunjukkan menuju ke sana, maka kita harus buktikan bahwa kita bergerak menuju ke sana. Maka yang paling penting adalah pada saat kita ingin menginginkan sesuatu, maka buktikan sesuatu itu ada di dalam diri kita. Dan buktikan itu adalah langkah yang nyata untuk membuktikan bahwa kita bersyukur karena Allah. Semoga dimudahkan Bapak Ibu semua. Amin, Masya Allah. Pak Ato, terima kasih banyak sekali lagi dan juga kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir masih 552 nih, Masya Allah, Alhamdulillah masih bertahan tadi sampai 700 ya pagi hari ini mengikuti webinar kita, Alhamdulillah rezeki banget dari Allah dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan menjadi ilmu yang bermanfaat gitu ya, akhirnya kita pun itu tadi tuh menjadi hamba yang semakin disayang sama Allah, penuh kebersyukuran dengan cara memaksimalkan potensi yang sudah Allah titipkan kepada hidup kita, kepada diri kita. Akhir kata, menambah keberkahan sama-sama kita akhiri dengan hamdalah alhamdulillahirrabbilalamin subhanaka Allahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum, berkah selalu, selamat beraktivitas, selamat hari Rabu, semakin merindu, semakin berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kirimkan doa-doa terbaik buat Pak Ato, silahkan.
selalu sehat Waalaikumsalam semuanya ya Pak, warahmatullahi untuk keluarga, wabarakatuh. sehat, pendidikan Waalaikumsalam. anaknya berjalan lancar ya Pak. Kafir Pak. Jumpa di Baitullah, sampai jumpa di Baitullah. Amin ya Rabbal Atau sehat selalu yang mau dibantu. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. You're a gift, and the more I discover, I found peace in my mind, body, and soul. Through your light, I can never be broken. You're my shelter in a time of storm. And I can't stop thinking about you. I know you're here by my side. You're the reason I feel so amazing. Thank you for being part of my life. Subhanallah, Alhamdulillah, I can't live without my deen. Subhanallah, Alhamdulillah, I can't live without my deen. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. 'Cause I follow to love.